Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Velaikaran. Film dengan rating 7,2 di IMDb ini diperankan oleh Siva Karthikeyan, aktor yang telah banyak membintangi film Tamil. Kemudian Nataria dan aktor senior yaitu Prakash Raj. Arifu yang kini sibuk menjadi penyiar radio buatannya sendiri. Dia sadar kesibukannya tak menghasilkan apa-apa. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada user YC7IM8KL1Q, user PT2JZ8QV8Y, Marsha Putri 128, Syahna Bahi, Katrinal Mas 8505. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Arifu yang melamar menjadi salesman di perusahaan ternama bernama Saffron, kemudian malah menemukan fakta mengejutkan yang tanpa dia sadari sebelumnya, dan cerita Arifu pun dimulai. Di ibu kota Chennai, Tamil Nadu, ada kawasan kumuh bernama Kolei Karakupam yang dikenal karena aksi kriminalitas. Kawasan itu dikuasai oleh gangster Kasi. Apapun yang dilakukan masyarakat harus dengan izin Kasi. Pemuda setempat yang baru lulus kuliah, Arifa Zagan alias Arifu yang diperankan Siva Karthikeyan, memohon-mohon agar diizinkan mendirikan radio komunitas. Setelah Kasi mengiyakan, barulah Arifu berani memulai radio komunitas yang diberi nama Kupam FM. Saluran radio komunitas bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bertukar pikiran atau berbagi informasi. Inisiatif Arifu didukung oleh ayahnya, tapi ibu Arifu, Poni, yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, kurang setuju. Poni ingin melihat anaknya bekerja agar memiliki pendapatan. Ketika Arifu berkumpul bersama keluarganya, seorang wanita pembuat film dokumenter, Mary Nellini, menyuarakan emansipasi wanita dalam acara reality show. Marialini yang akrab dipanggil Miru menginginkan wanita mendapatkan kebebasan seperti laki-laki, baik itu untuk selingkuh atau mabuk-mabukan. Ibu Arifu, Poni, tidak suka dengan kata-kata Miru. Masyarakat juga membenci Miru dan mengoloknya di media sosial. Sampai-sampai Miru diminta pergi dari asrama tempat tinggalnya. Untuk sementara waktu, Miru terpaksa mengungsi ke rumah sepupunya Sri Ram. Rupanya di rumah itulah ibu Arifu, Poni, bekerja sebagai pembantu. Kebetulan sekali Arifu sedang siaran di saluran radionya. Arifu mencerca dan mencemooh sosok Miru. Sejauh ini, radio Arifu berjalan lancar. Arifu berinisiatif untuk menyiarkan secara langsung pertarungan antara gangster Kasi dan kelompok gangster Das. Kebetulan sahabat Arifu, Bagia, dan pemuda lainnya telah mendapatkan tugas dari Kasi untuk menyerang ke kawasan Das karena berani menentang. Gaya Arifu menceritakan pertarungan seperti komentator bola. Para anggota di rumah jadi panik mendengar anak-anaknya terluka. Apalagi setelah Das datang, Bagia terluka parah, terkena sahabatan senjata. Arifu mengajak Bagia melarikan diri, tapi beberapa musuh datang untuk membunuh Bagia. Bagia yang memohon agar Arifu melawan mereka. Masalahnya, Arifu tidak bisa bertarung. Tolong lawan mereka demi saya. Bayangkan saja, orang yang paling kamu benci, lalu pukul dia, ujar Bagia. Saat itu juga, Arifu membayangkan musuh yang datang sebagai Kasi. Tanpa disadari, Arifu mampu mengalahkan musuh dengan sangat mudah. Arifu tampil beringas penuh kebencian. Bagia saja sampai kaget melihat sosok Arifu. Bagia menghentikan amukan Arifu yang hampir saja akan menjadi pembunuh. Ternyata Arifu sangat membenci Kasi sejak lama.
Selama ini, Kasih selalu memanfaatkan masyarakat demi keuntungan pribadi. Sudah banyak anak-anak muda yang masuk penjara akibat bekerja untuk Kasih. Tidak lama, Kasih pun datang. Giliran Das dan anak buahnya yang dibuat tidak berkutik. Kasih menebas tangan kanan Das. Jika sekali lagi Das berani menentang, akan diberikan hukuman mati. Arifu belum berani menentang Kasih secara frontal. Arifu hanya ingin masyarakat tidak lagi menjadi budak Kasih. Itulah tujuan utama Arifu menjalankan radio komunitas. Arifu menyadari tidak mudah membebaskan masyarakat dari cengkraman Kasih, apalagi sebagian besar masyarakat telah meminjam uang kepada Kasih. Ketika Kasih melintas, para orang tua mulai berani mempertanyakan Kasih. Salah satunya seorang ibu-ibu yang anaknya akan segera menikah. Tapi gara-gara ikut berkelahi, anaknya kini masuk rumah sakit. Kasih heran dengan sikap warga yang mulai berani. Informasi dari anak buahnya semua itu karena Arifu yang telah menyiarkan insiden perkelahian melalui radio. Malam itu juga, Kasih memberikan peringatan keras kepada Arifu. Jika Arifu masih berani menjalankan radio, maka dipastikan hidupnya akan berakhir. Ancaman itu membuat orang tua Arifu ketakutan. Ibu Arifu, Poni, memarahi suaminya karena selalu mendukung Arifu. Suara omelan Poni tidak disadari masuk radio, sehingga Arifu bisa mendengarnya. Anakmu bertingkah seperti mengetahui semua masalah orang, tapi apa dia tahu masalah kita sendiri? Apa dia tahu tentang hutang kita untuk membiayai pendidikannya, ujar Poni. Masalah keluarga mereka sangat banyak, belum lagi biaya kuliah adik Arifu. Sedangkan penglihatan suaminya sudah mulai memburuk karena bekerja sebagai tukang las. Apa dia tahu kamu akan buta jika tidak operasi mata? Jika anakmu hanya sibuk memikirkan masalah orang lain, selamanya saya akan terjebak jadi pembantu, ucap Poni terus mengoceh. Arifu yang mendengar semua keluh kesah ibunya jadi malu sendiri. Arifu mulai mencari lowongan kerja. Dia menghadiri wawancara kerja di perusahaan multinasional Saffron. Sembari menunggu giliran wawancara, Arifu berkenalan dengan sesama pencari kerja. Salah satunya Adi yang terlihat cukup tegang akan menghadapi wawancara. Adi hanya diam mendengar berbagai ocehan para pelamar kerja. Tiba-tiba Adi mengumumkan proses wawancara kerja sudah selesai. Ternyata Adi adalah manajer pemasaran perusahaan Saffron. Dia menyamar dan membaur dengan para pelamar kerja untuk melakukan seleksi langsung tanpa formalitas wawancara. Puluhan pelamar ditolak karena banyak omong, tidak memiliki kesabaran, dan alasan lainnya. Hanya 7 orang yang diterima kerja, salah satunya Arifu, yang akan ditempatkan di bagian pemasaran alias menjadi salesman. Arifu menanyakan alasan dirinya terpilih, tapi Adi tidak mau memberikan jawaban pasti. Apapun itu yang terpenting, saat ini Arifu sudah memiliki pekerjaan untuk membuat orang tuanya bangga. Perusahaan Saffron tempat Arifu bekerja memproduksi berbagai jenis produk makanan dan minuman. Saffron tercatat sebagai perusahaan nomor 1 di India sejak beberapa tahun terakhir. Di bawah Saffron ada perusahaan New Fedora yang sangat berambisi menyaingi Saffron. Sebagai salesman pemula, Arifu bekerja di bawah arahan karyawan senior bernama Stella Bruce. Namun Stella tidak becus bekerja. Target penjualan mingguan tim tidak tercapai. Mereka dimarahi oleh atasan. Tidak ingin kehilangan pekerjaan, Arifu meminta bantuan Adi selaku manajer pemasaran. Izinkan saya belajar dari Bapak saja. Saya ingin bekerja keras dan sukses, ucap Arifu. Adi dengan senang hati membimbing anak buahnya. Meski Adi manajer baru di perusahaan Saffron, tapi ilmu pemasarannya sangat hebat. Adi meminta Arifu untuk tidak perlu bekerja keras, tapi harus kerja cerdas. Jangan mengemis-ngemis agar orang mau beli produk kita. Kamu harus kerja cerdas, yaitu menyadarkan konsumen bahwa merekalah yang membutuhkan produk kita, terang Adi. Untuk membuat Arifu mengerti, Adi membawanya ke supermarket, karena supermarket adalah supermarketing yang artinya sangat hebat dalam pemasaran produk. Contohnya saja ketika konsumen baru masuk, keranjang sudah disiapkan. Tujuannya agar konsumen yang awalnya hanya ingin membeli satu produk, jadi tergoda untuk membeli produk lainnya. Barang untuk anak-anak juga pasti akan ditempatkan di rak bagian bawah. Dengan begitu, anak-anak bisa dengan mudah menjangkaunya.
Menurut Adi, supermarket akan terus berusaha menggoda konsumen agar membeli banyak barang meski tidak dibutuhkan. Bahkan setelah sampai di kasir untuk membayar belanjaan konsumen masih ditawarkan produk dengan harga diskon agar tergiur. Belajar kepada Adi membuat Arifu mendapat banyak ilmu pemasaran. Arifu jadi lebih bersemangat memasarkan produk Saffron. Untuk menarik simpati, Arifu juga tidak segan-segan membagikan produknya kepada masyarakat di daerah tempat tinggalnya secara gratis. Bekerja sebagai salesman menuntut Arifu harus bermuka tebal dan telinga kebal dalam menghadapi konsumen. Berkat kecerdasan, keulatan, dan rasa tidak tahu malunya, Arifu berhasil mendapatkan banyak pelanggan. Tidak butuh waktu lama, Arifu sudah memiliki penghasilan yang lumayan tinggi. Dia memberikan keluarganya TV baru. Biaya operasi mata ayahnya juga ditanggung. Arifu semakin menikmati pekerjaannya. Dia juga mulai mencari muka kepada Adi. Arifu memberitahu Adi tentang misteri iklan produk baru perusahaan New Fedora. Itu adalah produk vitamin D dari susu sapi. Informasi dari Arifu diteruskan ke Direktur Utama Saffron, Jayaram. Adi mendapatkan banyak pujian dari Jayaram. Saffron kemudian menyabotase hasil produk New Fedora. Saffron lebih mendahului mengiklankan produk baru tersebut. Direktur Utama New Fedora, Mada Furuk, merasa kalah saing lagi dari Saffron. Semua anak buahnya diomeli. Pertemuan mereka didengar oleh Jayaram selaku Direktur Utama Saffron, karena Saffron memiliki mata-mata yang bekerja di New Fedora. Sementara Arifu sangat bahagia bersama keluarganya. Semua gaji Arifu dikelola oleh ibunya. Dengan penuh bangga, Arifu mempercayakan ibunya dalam menggunakan uangnya. Tapi ibunya mengaku penghasilan Arifu belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Arifu jadi heran sendiri, padahal dulu penghasilan ayahnya yang pas-pasan selalu bisa mencukupi. Meski sibuk sebagai salesman, Arifu tidak pernah lupa tujuan mulianya, menyadarkan masyarakat agar terbebas dari cengkraman Kasih. Saat mengetahui Kasih bersama anak buahnya pergi keluar kota di pagi hari, Arifu kembali melakukan siaran radio. Arifu meminta temannya membagikan selebaran kepada masyarakat. Selebaran itu adalah bukti kebusukan Kasih. Arifu ingin masyarakat tidak lagi bergantung kepada Kasih. Jangan sampai anak-anak muda terlibat kejahatan yang akan merusak masa depannya. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik ke depannya. Semua yang dikatakan Arifu didengar oleh masyarakat dan juga Miru. Kepedulian Arifu membuat Miru kagum. Jika kalian ingin perubahan, nyalakan lampu pukul 12 malam nanti, ucap Arifu. Tujuan Arifu meminta lampu dinyalakan hanya ingin mengetahui apakah tindakannya didukung masyarakat atau tidak. Jika masyarakat mendukung, Arifu siap berjuang melawan Kasih. Dan hebatnya, semua masyarakat mau menyalakan lampu. Sebagai langkah awal, Arifu mengajak sahabatnya, Bagia, untuk bertemu Adi. Bagia yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar barang COD, Ibu Bagia sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Arifu. Dari Ibu Bagialah, Arifu mengetahui jika masyarakat mau menyalakan lampu karena jasa Miru. Rupanya Miru telah berkeliling ke semua rumah untuk meyakinkan masyarakat mendukung Arifu. Fakta itu membuat Arifu merasa bersalah karena sempat memandang rendah Miru. Penjelasan dari Sriram selaku sepupu, sebenarnya Miru gadis yang baik. Ucapannya yang tampil di televisi sengaja dipotong oleh pihak TV hanya untuk menaikkan rating. Untuk membalas jasa Miru, Arifu berusaha mendapatkan video lengkap saat Miru berbicara dalam acara reality show. Setelah video didapatkan, Arifu mengetahui jika Miru memang tidak bersalah. Arifu memposting video tersebut dan pengakuan orang-orang di Facebook. Video itu viral. Miru menangis bahagia karena nama baiknya telah kembali. Dari situlah Miru dan Arifu semakin dekat. Mungkin mereka akan segera menjadi suami istri. Lalu kemudian masalah datang dari Kasih. Tindakan Arifu yang membuat Bagia keluar dari geng Kasih membuatnya marah. Sayangnya obrolan mereka tidak bisa lama karena Bagia harus mengantarkan pesanan pelanggan COD.
Malam harinya, Arifu mendapatkan telepon dari Bagia jika Kasih sedang mengejarnya. Arifu bergegas menemui Bagia yang sedang berada di gudang perusahaan. Naasnya, Arifu terlambat dan melihat Bagia dibunuh oleh Kasih. Arifu menangis karena gagal menyelamatkan Bagia. Arifu mengejar Kasih. Di waktu yang sama, gangster Das bersama anak buahnya datang mengincar nyawa Kasih. Berkali-kali, Das menusuk Kasih sebagai balas dendam. Kasih yang terluka parah berusaha kabur menyelamatkan diri. Arifu ikut campur mengajar Kasih karena telah membunuh Bagia. Tapi sebuah fakta mencengangkan diungkap Kasih. Bos Anda yang menugaskan saya untuk membunuh Bagia. Kita memiliki bos yang sama, ucap Kasih. Menurut Kasih, sebenarnya mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu membunuh orang. Bedanya, Kasih membunuh dengan senjata, sedangkan Arifu membunuh orang dengan racun yang ada pada produk saffron. Arifu semakin dibuat kaget. Bagaimana mungkin produk saffron yang dijual disebut racun? Seorang wanita bernama Kasturi mengajukan kasus hukum. Bagia mau membantunya, karena itulah bos Anda menghubungi saya untuk membunuh Bagia, ungkap Kasih. Kasih meminta Arifu tidak munafik. Kasih mendapatkan uang dari membunuh sesuai pesanan. Arifu juga melakukan hal yang sama. Bedanya, saya diupah dan dianggap kriminal, sedangkan Anda digaji dan menyebut diri Anda sebagai pekerja. Jika saya pembunuh, Anda juga pembunuh lebih kejam, ucap Kasih. Semua yang dikatakan Kasih bukanlah kebohongan. Direktur utama Saffron, Jayaram, menelepon Kasih untuk menanyakan tentang kematian Bagia. Arifu menyaksikan sendiri jika bosnya adalah dalang pembunuhan Bagia. Setelah mengetahui itu, Arifu memilih untuk menyelamatkan nyawa Kasih ke rumah sakit. Kata-kata Kasih terus terngiang. Arifu pulang dengan pikiran berkecamuk. Apalagi sahabatnya Bagia telah dibunuh. Di rumah, Arifu menemukan ada salesman yang baru selesai memperbaiki TV. Stabilizer atau scaffold juga sudah dipasang dengan alasan agar TV LED tidak meledak saat terjadi perubahan tegangan listrik. Ibunya mau membeli stabilizer tersebut karena diberi harga diskon. Arifu menelepon temannya Hari yang pernah bekerja di penjualan TV LED. Arifu menanyakan apakah benar TV akan meledak tanpa stabilizer. Orang bodoh yang bilang begitu, orang itu mencoba menipumu. Tidak harus ada stabilizer, jawab Hari. Suasana hati Arifu yang sedang tidak baik jadi mudah tersulut emosi. Ingin rasanya Arifu memukul salesman tersebut karena sudah menjual barang tidak berguna kepada banyak orang. Orang itu mengaku terpaksa menipu agar barangnya laku dan target bulanan dari perusahaan tercapai. Arifu jadi makin jengkel mendengar alasannya. Kini Arifu menyadari mengapa penghasilannya tidak pernah bisa cukup. Itu karena keluarganya ditipu dari kiri, kanan, dan tengah oleh banyak perusahaan. Banyak barang-barang di rumahnya yang tidak berguna, tapi dipasarkan seperti sangat berharga. Tidak berhenti sampai di situ, kemarahan terus membuncah. Karena sebenarnya Arifu sedang marah kepada dirinya sendiri. Arifu benar-benar merasa frustasi. Arifu memeluk Miru yang baru datang. Arifu tidak hanya telah kehilangan sahabat, tapi juga merasa malu dengan pekerjaannya sebagai salesman. Miru berusaha menenangkan Arifu. Saya tidak akan lari dari masalah ini. Saya akan melakukan sesuatu yang besar, tegas Arifu kepada Miru. Di malam itu, satu rahasia terungkap yang tidak diketahui oleh Arifu, bahwa direktur utama perusahaan, New Fedora, Madhab Kurup, tidak lagi ingin mengalahkan Saffron, tapi Madhab akan menguasai Saffron. Keinginan Madhab yang sangat mustahil itu diyakini bisa diwujudkan oleh putranya. Dialah Adiban Madhab alias Adi yang sejak beberapa waktu terakhir telah menyusup ke Saffron. Arifu sendiri masih berduka atas kematian Bagia. Arifu mendatangi wanita bernama Kasturi. Kasturi ikut bersedih mengetahui Bagia yang meninggal. Wanita itu pun menceritakan secara detail apa yang menimpanya. Kasturi merupakan janda anak satu. Hidup Kasturi hanya untuk anaknya, Sidu. Naasnya, Sidu divonis terkena kanker dan meninggal. Kematian Sidu tidak pernah dibayangkan oleh Kasturi. Penjelasan dari dokter kuat dugaan Sidu terkena kanker akibat makanan dan minuman yang dia konsumsi seperti mie, roti, kue, minuman, dan lain-lain. Berbagai jenis makanan itu mengandung bahan kimia berbahaya.
yang menjadi racun setelah masuk ke tubuh. Sebagai ibu, Kasturi sangat mengetahui makanan dan minuman yang selama ini dikonsumsi anaknya, sebagian besar produk ternama dari perusahaan Saffron. Itulah alasan Kasturi mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan, namun kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya bukti. Untuk mendapatkan bukti, Kasturi mulai mengkonsumsi makanan yang biasa dibelikan untuk anaknya. Mulai dari hari pertama, Kasturi merekam aktivitasnya mengkonsumsi produk Saffron. Dari sana pula, Kasturi mengenal Bagia yang bertugas mengantarkan pesanan ke rumah. Bagia sendiri berpikir pesanan itu untuk anak Kasturi. Setelah lebih dari sebulan, dampak buruk produk Saffron terlihat. Wajah Kasturi mulai rusak, sampai-sampai Kasturi kesulitan berjalan. Bagia kemudian masuk ke rumah dan melihat Kasturi dalam kondisi memprihatinkan. Bagia kaget mengetahui anak Kasturi telah meninggal. Kasturi pun menceritakan masalahnya dan menunjukkan video rekaman selama ini. Bagia kasihan dengan Kasturi. Saat itulah Bagia bersedia membantu perjuangan Kasturi. Akibatnya, Bagia pun dibunuh. Saya sangat menjaga makanan anak saya, tapi saya tidak khawatir memberinya produk Saffron karena itu perusahaan ternama, ucap Kasturi mengakhiri ceritanya. Kini, Arifu mengetahui secara lengkap masalah yang terjadi. Arifu berjanji akan membantu Kasturi mendapatkan keadilan. Bodohnya Arifu, dia berkonsultasi masalah tersebut kepada Adi yang dianggap sebagai mentornya. Adi pura-pura ikut prihatin dan mengaku malu bekerja di Saffron yang tidak bermoral. Kita harus bantu Kasturi dengan cara apapun, ujar Adi sok baik. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara Arifu akan membantu Kasturi dan menyelamatkan konsumen lainnya? Arifu tidak memiliki kewenangan untuk membuat perusahaan mengeluarkan produk berkualitas. Masyarakat juga tidak mungkin diminta berhenti membeli produk Saffron. Miru dan Sriram tidak bisa membantu apa-apa. Arifu jadi bingung sendiri. Ibunya, Poni, menemani Arifu yang sedang galau. Poni kemudian menceritakan pengalamannya menjadi pembantu rumah tangga selama 30 tahun terakhir. Poni pernah bekerja di rumah seseorang yang ingin melakukan pelecehan. Poni tidak membiarkan dirinya disentuh. Meski begitu, Poni tetap melakukan tugasnya sebagai pembantu. Saya harus setia kepada pekerjaan saya, bukan bos saya, tutur Poni. Sikap Poni yang berani melawan tidak membuatnya dipecat. Poni justru mulai dihormati oleh bosnya. Karena bosnya takut jika Poni mengungkapkan hal tersebut kepada orang lain. Cerita sang ibu membuat senyum di wajah Arifu mengembang. Arifu mendapatkan inspirasi dan solusi. Apapun rencana Arifu didukung penuh oleh Miru. Pada perayaan Hari Keluarga, banyak pekerja Saffron mengajak keluarganya datang menghadiri acara di auditorium kantor. Arifu memanfaatkan momentum tersebut. Di tempat berbeda, Adi sedang menyelesaikan kesepakatan akuisisi perusahaan Saffron. Jairam selaku direktur utama tidak bisa berbuat apa-apa karena terlambat menyadari telah ditipu oleh Adi. Investor utama Saffron juga sudah beralih ke Adi. Jairam terpaksa setuju Saffron diakuisisi. Telepon dari Arifu masuk ke Adi. Arifu mengundang Adi untuk datang ke lokasi acara di kantor. Adi bersemangat datang karena Arifu menyebut memiliki video yang dibuat Kasturi. Setelah bertemu Arifu, Adi memutar video Kasturi. Adi terlambat menyadari jika video itu juga ditonton oleh semua pekerja Saffron melalui layar. Isi video tersebut tentang produk Saffron yang telah membunuh anak Kasturi. Kasturi juga sakit setelah mengkonsumsi produk Saffron yang beracun. Penderitaan Kasturi membuat semua pekerja menundukkan kepalanya. Kita bekerja keras tanpa menyadari konsekuensinya. Tidak seharusnya kerja keras kita disalahgunakan oleh bos. Kita semua yang ada di sini bersalah. Divisi apapun tempat kita bekerja itu adalah divisi kejahatan, ucap Arifu. Hal yang harus dipahami semua pekerja, nasib konsumen sangat penting diutamakan. Mengingat para pekerja juga konsumen. Status sebagai pekerja hanya 8 jam saja, sedangkan sisanya 16 jam adalah sebagai konsumen. Situasi jadi tegang. Tidak mungkin para pekerja mengundurkan diri, mogok, melakukan demonstrasi, atau menuntut perusahaan. Mereka tetap butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Arifu memiliki solusi sederhana.
Pekerja harus setia kepada pekerjaannya, bukan atasannya. Produk yang dikeluarkan Saffron harus berkualitas sesuai ketentuan. Untuk 2 hari saja, mari kita buat produk sesuai aturan pemerintah tanpa sepengetahuan bos. Selama ini, kita hanya ikuti aturan saat akan ada pemeriksaan saja, ujar Arifu. Melihat ketulusan Arifu, 5 kepala divisi perusahaan setuju untuk memberikan dukungan, toh juga untuk 2 hari saja. Adi hanya bisa melongo dan pura-pura memuji Arifu. Selanjutnya, Arifu mengajak Adi menjenguk Kasturi yang dirawat di rumah sakit. Perjuangan yang dilakukan Arifu tidak hanya untuk melawan perusahaan Saffron, tapi juga 5 perusahaan besar lainnya, termasuk New Fedora. Setiap produk yang dikeluarkan setelah tanggal 1 Mei kualitasnya harus kelas dunia. Baru saat itulah kemenangan bagi kita, tegas Arifu kepada Adi dan Kasturi. Ayah Adi menyarankan agar Arifu dibunuh saja agar hilang. Adi tidak setuju dengan saran itu. Membunuh Arifu sangat mudah, tapi yang paling penting adalah membunuh idenya. Adi memiliki rencana baru memanfaatkan Arifu untuk membeli perusahaan-perusahaan lainnya. Keesokan harinya, para pekerja Saffron masuk kerja. Sesuai komitmen bersama, mereka akan membuat produk sesuai aturan pada tanggal 28 dan 29 April. Hari pertama berjalan lancar, semua produk dibuat sesuai ketentuan. Selama ini, Saffron melanggar aturan demi bisa meraup keuntungan besar. Arifu mulai melirik perusahaan lainnya. Pertemuan rahasia diadakan bersama serikat pekerja 5 perusahaan. Adi seperti orang bodoh melihat perwakilan pekerja Fedora juga ada di sana. Semua pekerja mendukung tujuan Arifu. Oleh karena itu, para pekerja diminta mengenakan kain putih di bahunya saat masuk kantor besok. Arifu tidak menjelaskan tujuannya, tapi itu sudah cukup membantu. Untuk menghadapi 5 pimpinan perusahaan besar, Arifu mendamaikan gangster Kasi dan Das terlebih dahulu. Setelah itu, Das membantu Arifu mengumpulkan bukti kecurangan dari 5 perusahaan yang ditargetkan. Arifu mengajak Adi bertemu 5 pimpinan perusahaan. Arifu telah mengantongi berbagai kebusukan para bos itu beserta perusahaannya. Tuntutan yang diajukan Arifu ke 5 perusahaan tersebut harus berjanji membuat produk berkualitas sesuai aturan. Jika tidak, Arifu akan menyebarkan bukti yang dimilikinya. Para bos-bos itu terpojok, apalagi Arifu mengklaim semua pekerja mereka telah mendukung Arifu. Sebagai bukti dukungan, para pekerja di perusahaan mereka telah mengenakan kain putih di bahunya. Tidak ada pilihan lain lagi bagi perusahaan kecuali mengikuti permintaan Arifu. Selanjutnya, Arifu akan pergi ke kantor Saffron untuk mengecek produksi di hari kedua atau hari terakhir. Urusan perjanjian kesepakatan diserahkan kepada Adi. Disinilah kelicikan dan kecerdasan Adi digunakan. Situasi itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Adi menyebut Arifu memiliki rencana lain. Bukti kecurangan perusahaan tidak akan pernah diberikan oleh Arifu. Hal serupa telah menimpa perusahaan Saffron. Solusi dari masalah tersebut, keempat perusahaan lebih baik diserahkan kepada Madhab Group seperti yang dilakukan Saffron. Adi berjanji akan mengambil bukti yang dimiliki Arifu. Keempat pimpinan perusahaan itu setuju demi kehormatan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, kepercayaan orang-orang kepada Arifu juga dihancurkan. Beredar video seorang wanita yang mengklaim produk Saffron menjadi penyebab kanker. Namun motif wanita itu untuk memeras perusahaan. Para pekerja yang menontonnya jadi melakukan cerita Arifu tentang kasus Kasturi. Madhab Group selaku pimpinan baru Saffron datang ke kantor. Madhab memuji Arifu yang telah membantunya mengambil alih Saffron. Kepercayaan pekerja kepada Arifu hancur. Arifu dituding sebagai pengkhianat. Untuk semakin memanaskan suasana, Adi meminta Stella Bruce untuk memukul Arifu. Adi kemudian berpura-pura membela Arifu. Satu hal penting yang baru saja diketahui oleh Arifu, bahwa dia telah dihianati oleh Adi. Arifu mengetahuinya dari Stella Bruce saat dipukul. Stella membocorkan jika itu perintah Adi. Akhirnya wajah asli Adi terbongkar juga.
Arifu tidak pernah menyangka Adi yang selama ini dianggap mentor tega mengkhianatinya. Arifu, saya bukan bekerja sepertimu. Saya adalah Adiba Madhav, putra tunggal Madhav Purup yang sebentar lagi akan menjadi direktur utama Saffron, ucap Adi. Langkah terakhir Adi untuk menghancurkan Arifu dan idenya yaitu membakar gudang tempat penyimpanan produk. Barang-barang berkualitas itu terbakar. Beberapa pekerja ikut terluka. Arifu telah kalah. Semampunya Arifu menyelamatkan pekerja yang terluka. Adi juga tidak tinggal diam. Dia pura-pura berlagak pahlawan. Adi bahkan menuding Madhav Purup sebagai dalang terjadinya kebakaran gudang. Adi memanggil polisi untuk menangkap ayahnya. Para pekerja melihat Adi sebagai pahlawan. Adi dinilai layak diangkat sebagai direktur utama Saffron. Situasi benar-benar telah berbalik 180 derajat. Arifu telah gagal dan kalah. Dia pergi menemui Miru. Kebetulan Miru sedang menjadi narasumber di radio swasta nasional Mirchi yang membicarakan tentang Hari Buruh 1 Mei dan perjuangan Arifu. Arifu ikut bicara di radio dengan nada lemah dan sumbang. Saya tidak punya sampel barang berkualitas lagi. Mereka telah membakarnya, ungkap Arifu. Tiba-tiba nada bicara Arifu mulai bersemangat. Arifu menyebut para pekerja telah memberinya sesuatu yang sangat besar. Ternyata semua pekerja Saffron tetap melanjutkan membuat produk berkualitas. Setelah 2 hari bekerja sesuai ketentuan mereka tidak bisa lagi bekerja curang yang akan membahayakan nyawa konsumen. Apabila pimpinan perusahaan berani memberikan hukuman karena melakukan sesuatu yang benar, para pekerja akan kompak melawan. Pimpinan seperti itu layak digulingkan. Kepada semua pekerja dimanapun berada, Arifu mengajak untuk satu suara dan satu komitmen menuju perubahan. Pekerja harus setia kepada konsumen, bukan atasan. Arifu kemudian meminta para pekerja menyalakan lampu tengah malam nanti untuk menyambut May Day alias Hari Buruh tanggal 1 Mei. Itu adalah simbol bahwa kaum pekerja mendukung Arifu. Adi yang mendengar semua obrolan itu di radio jadi frustasi. Adi merasa telah dipecundangi, apalagi setelah jam 12 malam rumah-rumah di seluruh penjuru kota menyala. Adi seperti akan gila melihat provokasi Arifu berhasil. Berbeda halnya dengan Arifu yang sangat bahagia di malam itu. Hidup Arifu terasa sudah sempurna. Dia memiliki keluarga bahagia, kekasih tercinta, dan dukungan dari para pekerja. Dan film pun berakhir.